Halo teman-teman Jules, salam jumpa lagi. Kali ini kita ingin bicara tentang 1 tahun kepemimpinan Joan Laporta ya di Barcelona. Per tanggal 7 Maret tahun ini kemarin, Joan Laporta sudah genap 1 tahun setelah mengambil alih kepemimpinan atau menanglah dalam pemilihan kandidat presiden klub Barcelona tahun lalu melawan Victor Font dengan Toni Freksa, dan si Laporta ini menang dengan 54% ya, melawan 29% dari Victor Font. Dan pengambilalian ini, kemenangan Laporta ini sudah lama dinantikan oleh para culers dan fans Barcelona di Catalunya, dan bahkan para sosius sangat mendukung kebijakan dari Laporta, karena sebelumnya kan Laporta ini termasuk presiden klub yang sukses memimpin Barcelona selama tahun 2003 sampai 2010. Nah, dalam periode 2003-2010 dia membawa pulang Ronaldinho dari PSG ke Barcelona, dan itu momentum awal kebangkitan Barcelona ketika dilatih oleh Frank Rijkaard. Lalu pada saat itu juga dia mulai mempromosikan tim-tim pemain-pemain dari Barca B, salah satunya ada Lionel Messi, lalu si Andres Iniesta, lalu Xavi Hernandez, lalu si Cesc Fabregas, lalu Pedro Rodriguez, masuk Sergio Roberto. Dan kepemimpinan Laporta ini sangat fenomenal karena sejak tahun 2003 sampai 2012 Barcelona merajai Eropa dan memenangkan banyak trofi termasuk Liga Champions dan Piala Antar Klub di Eropa. Dan memang Barcelona sejak kepemimpinan Laporta itu sangat fenomenal. Nah, tahun lalu dia memenangkan lagi calon kepemimpinan Barcelona, mengalahkan 2 kandidat untuk menggantikan si Maria Bartomeu yang sudah didesak oleh publik di Catalunya untuk mundur dari kursi kepemimpinan karena mismanagement dalam mengolah keuangan Barcelona dan salah menerapkan berbagai kebijakan strategis terkait dengan masa depan klub. Nah, di bawah Josep Bartomeu juga Barcelona ini mengalami penurunan baik dalam prestasi maupun dalam manajemen. Maka masuknya Joan Laporta ini mau nggak mau dia harus menambal sulam segala kebobrokan yang terjadi pada zaman Bartomeu. Dan yang menarik adalah pada masa Joan Laporta ini sejak awal dia mengkampanyekan bahwa dia akan mempertahankan Lionel Messi ya, dan memang ini karakter seorang politisi. Kita tahu si Laporta adalah seorang politisi, dia pingin sekali untuk mempertahankan Lionel Messi. Bahkan pada saat pengumuman awal di Camp Nou dia seolah-olah menginginkan Messi untuk bertahan, tetapi hasil akhirnya Messi hengkang dari Barcelona. Dan menurut wawancara kemarin dengan Sport TV di Spanyol, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal untuk Messi ketika Messi hengkang ke PSG. Menurut dia keputusan itu sudah sangat tepat untuk menyelamatkan klub, karena memang Barcelona terhambat oleh salary cap dari La Liga. Tetapi menurut saya, kalau si Joan Laporta berdeal dengan La Liga untuk menyetujui CVC pada saat itu, investasi CVC, Lionel Messi bisa bertahan, dan saya kira itu bisa sekali. Dan kan sekarang Barcelona, manajemen si Laporta ini sudah menegosiasi kembali dengan La Liga soal CVC ini, bahkan hampir rampung ya, tinggal beberapa detail saja dari kesepakatan yang belum disepakati. Tapi sebagian besar kesepakatan dengan CVC itu sudah disetujui oleh manajemen Barcelona. Dengan kesepakatan ini nanti Barcelona mendapat 250 juta euro, dan itu yang akan memberi ruang bagi Barcelona. Salary cap-nya jika Barcelona menandatangani ini bertambah menjadi 75 juta euro. Itu yang saya baca dari Barca Universal hari ini. Dan Laporta mengatakan bahwa keputusan kepergian Messi ke PSG itu adalah sebuah keputusan yang tepat karena dia ingin menyelamatkan Barcelona secara tim. Memang si Messi ini sejak di Barcelona di zaman Bartomeu kan gajinya tinggi sekali, 70 atau 75 juta euro, bahkan dipangkas 50% pun masih ada 40 juta euro. Padahal banyak sekali yang sudah diberikan Barcelona untuk Messi ya. Seharusnya saya sih fair-fair aja, pada saat krisis finansial seharusnya Messi itu
bisa memangkas lah paling kurang 80% gajinya. Apa salahnya dia barangkali bisa membuat kesepakatan dengan manajemen bahwa untuk setahun saya nggak perlu digaji dulu untuk menyelamatkan klub, baru tahun depan kalau kalian sudah pulih dari krisis finansial baru membayar gaji, ya nggak perlu sampai 40 juta, mungkin 20 sampai 30 juta, apalagi dia sudah tua ya, sudah umur 34. Dan menurut saya keputusan ini memang mau nggak mau harus diambil oleh Laporta. Lalu yang kedua adalah Laporta ini banyak mengambil alih ya kebijakan kampanye dari Victor Font dari lawan politiknya, karena waktu kampanye kan Victor Font menginginkan, selalu menyebut nama Xavi Hernandez untuk pulang ke Barcelona untuk mengembalikan spirit sepak bola tiki-taka Barcelona. Dan di awal-awal Joan Laporta mengkritik kebijakan Victor Font. Menurut dia bahwa pernyataan dari Victor Font itu omong kosong karena Xavi itu pelatih yang belum berpengalaman di kancah Eropa. Tetapi pada saat dia memimpin Barcelona dan Barcelona jatuh terseok-seok di bawah kepelatihan Ronald Koeman, si Laporta ini seperti menjilat ludah sendiri dan dia memanggil kembali Xavi dari Qatar Al-Sadd dengan sangat euforia ya. Warga Catalunya itu menantikan kedatangan Xavi pada saat itu karena itu memang pilihan dan Xavi adalah legend. Dan banyak informasi pada saat itu mengatakan bahwa Xavi itu bukan pilihan dari Laporta, tetapi manajemen di tingkat elit maupun seperti direktur teknis, lalu direktur olahraga, wakil presiden klub itu menginginkan Xavi untuk pulang ke Barcelona dan bisa membantu Barcelona untuk kembali berkompetisi di Liga Eropa. Mungkin saja dengan berat hati Laporta memanggil Xavi karena memang banyak tuntutan dari manajemen, dan akhirnya Xavi balik. Dan tidak menunggu lama, memang awal-awalnya Xavi susah untuk melakukan pembenahan karena memang masalah cedera dan sulit mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan. Tetapi perlahan tapi pasti Xavi sejak Januari kemarin sampai sekarang semacamnya sudah mulai memulihkan kembali sepak bola tiki-taka Barcelona, dan Barcelona itu kelihatan sudah mulai bisa berkompetisi lagi di Eropa. Tinggal 1-2 transfer pada musim panas mendatang, saya kira Barcelona di bawah Xavi akan melejit lah. Dan Laporta ini dia sekali lagi mengatakan dalam konferensi pers bahwa Barcelona bersyukur mendapatkan Xavi karena Xavi itu legend dan dia menginginkan sepak bola seperti yang diterapkan oleh Xavi sekarang, dan juga dia menginginkan di tahun-tahun mendatang Xavi itu masih menjadi manajer yang menukangi atau yang mengarsiteki Barcelona sehingga Barcelona bisa mendapat banyak gelar ke depan. Itu yang diinginkan oleh Laporta. Laporta mengatakan bahwa manajemen Barcelona ingin Xavi itu memberi banyak kebahagiaan bagi para fans dan para culers di seluruh dunia ya. Dan keyakinan saya, jika manajemen Barcelona mendukung Xavi ini, saya yakin Xavi akan menjadi pelatih hebat di masa depan. Yang penting adalah kebijakan-kebijakan transfer dari Barcelona itu harus sesuai dengan tuntutan taktik yang diinginkan Xavi. Misalnya Barcelona harus mendatangkan back tengah yang bagus, lalu back kiri yang bagus untuk bisa melapis Jordi Alba, atau mungkin juga bisa mendatangkan salah satu striker tajam ya. Saya sehingga menginginkan Erling Haaland karena Erling Haaland itu sangat mahal. Saya ingin Barcelona membeli yang realistis aja, murah tapi tajam, karena Barcelona itu memiliki pemain gelandang yang bagus dan kapasitas Barcelona di depan saat ini sudah sangat oke. Tinggal menambah satu striker lagi yang cukup tajam yang bisa efektif menggunakan peluang. Saya kira Barcelona bisa bangkit pada tahun-tahun mendatang. Nah, meskipun Laporta ini menjilat ludahnya sendiri, tetapi Laporta ini menurut saya presiden klub yang paling realistis ya. Meskipun Xavi ini kan dipulangkan ke Barcelona karena dia rela untuk menurunkan gajinya, dan barangkali itu yang menurut saya membuat Laporta itu sepakat untuk memulangkan Xavi ke Camp Nou. Dan di Al-Sadd, Xavi ini cukup sukses, tidak pernah kalah dalam berbagai pertandingan dan sudah mendapat 5 trofi. Dan setelah Januari ini kan Xavi ini sudah
mengemas kemenangan demi kemenangan, bahkan kemenangan lewat lawan klub-klub besar seperti Atletico Madrid, Valencia, dan Atletico Bilbao itu kemenangannya sangat telak ya. Dan selama dipimpin Xavi, Barcelona hanya 2 kali kalah atau 3 kali kalah, dan serinya tidak banyak tetapi kemenangannya banyak sekali, dan ini adalah langkah progres yang bagus untuk Barcelona untuk bisa memulai yang baru ya. Dan saya berharap Ansu Fati bisa pulih, karena menurut saya Ansu Fati ini sangat efektif di lini depan, dan menurut saya menduga bahwa Xavi ini juga menunggu Ansu Fati pulih, karena Ansu Fati adalah salah satu pemain Barcelona yang paling tajam di kotak penalti. Jadi tidak seperti Ferran Torres yang membuang banyak-banyak peluang atau siapapun. Menurut saya Ansu Fati adalah tumpuan lah, harapan bagi Barcelona untuk bisa bangkit. Dan di bawah Laporta ini kita berterima kasih karena dia mulai pelan-pelan mengangkat pamor La Masia. Sejak era Ronald Koeman, satu persatu La Masia mulai diaudit kembali, dipromosikan kembali ke tim inti. Ada Nico Gonzalez, ada Gavi, ada Ansu Fati, ada si Eric Garcia, ada Ronald Araujo, dan beberapa pemain La Masia lainnya. Kita ke depan, barangkali ke depan ya, itu menjadi tumpuan harapan Barcelona untuk bisa bersinar kembali di kancah Eropa. Dan teman-teman semua, meskipun Laporta ini mengangkangi kampanyenya sendiri, yaitu menginginkan Messi untuk bertahan, tetapi realitasnya Messi pergi ke PSG, lalu dia tidak menginginkan Xavi untuk pulang ke Barcelona karena kurang berpengalaman, tetapi dalam realitasnya dia malah memilih Xavi. Tetapi menurut saya ya, apa yang sudah dikampanye, realitas pada saat kampanye ini kan realitas untuk bisa menggait banyak pemilih, banyak vote ya. Tetapi dalam kenyataannya ketika dia memimpin, dia kembali untuk bersikap realistik. Jadi janji-janji kampanye itu bisa saja tidak ditepati jika dalam realitas dan kenyataannya memang dia harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk bisa menyelamatkan klub. Jadi saya kira ini nggak apa-apa, yang penting ada perkembangan dan progres yang baik untuk Barcelona. Dan yang paling penting adalah di zaman Laporta ini satu persatu sponsorship mulai berdatangan untuk menjadi sponsornya Barcelona. Terakhir ada Spotify, itu dananya cukup besar, 350 juta euro. Lalu ada cryptocurrency juga, ada beberapa klub sponsor yang ingin datang untuk mendanai Barcelona. Dan ini adalah salah satu kesuksesan Joan Laporta, karena orang menduga bahwa kepergian Lionel Messi ke PSG itu membuat banyak sponsor itu hengkang dari Barcelona, tetapi kenyataannya tidak membutuhkan waktu lama. Joan Laporta kembali membalikan keadaan dan memulangkan banyak sponsor ke Barcelona, dan kita harapkan bahwa 1-2 tahun ke depan Barcelona kembali bangkit dan berjaya di kancah Liga Eropa. Terima kasih.